Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratun Jamilah, NIM 185211232 dari kelas MBS 5G. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja tips-tips manajer yang diperlukan dalam organisasi menurut pandangan Islam. Nah, apa aja sih tips-tips manajer yang baik itu? Nah, yang pertama itu ketegasan. Jika seorang manajer itu mengatakan misal A dengan argumentasi yang jelas, dengan alasan-alasan yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah misal A. Nah, manajer yang sangat dibutuhkan saat itu adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu musyawarah. Nah, manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah atau saling tukar-menukar pendapat kepada baik bawahan atau karyawan atau yang lainnya. Nah, kemudian manajer juga harus mau menerima kritikan, kemudian menerima keluhan, menerima sanggahan, menerima pendapat-pendapat bawahannya, dan juga manajer juga harus mau merespon dari pendapat-pendapat dari bawahannya tersebut. Nah, kemudian tips yang ketiga, keterbukaan. Manajer yang baik itu adalah manajer yang transparan atau terbuka dalam segala hal yang menyangkut pekerjaan dan kebijakan di dalam organisasi tersebut. Nah, bahkan harus saling terbuka terhadap masalah keuangan, kemudian masalah penghasilan atau gaji karyawan seperti itu. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Nah, di mana dalam hal ini manajer itu harus benar-benar paham akan visi dan misi dari organisasi yang ia jalani, yang ia kelola, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah attitude. Nah, satu penilaian yang paling penting dalam diri seorang manajer itu adalah attitude-nya atau etikanya atau perilaku, tingkah laku dan sebagainya. Nah, mau sepintar apapun manajer, mau sehebat apapun manajer itu akan percuma jika etikanya atau perilakunya itu selalu menyimpang dari adab yang berlaku dalam suatu organisasi tersebut, mulai dari kejujuran, kemudian perilakunya, keberanian, hingga responsibilitasnya. Jadi seorang manajer itu harus bisa memberikan contoh atau teladan bagi bawahannya atau karyawannya. Jika seorang manajer itu memberikan contoh yang buruk, maka bawahan itu akan menyepelekan manajer tersebut. Namun sebaliknya, jika manajer itu memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan yang baik, kemudian sopan santun, nah maka bawahannya itu akan menghormati. Jadi manajer itu akan dihormati, akan disegani oleh bawahannya. Nah, selanjutnya yaitu memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas. Jadi seorang manajer itu jangan hanya fokus belajar atau membaca buku yang sesuai dengan bidang yang ia geluti saja, tetapi juga harus terbuka untuk membaca buku atau belajar sesuatu dari pengetahuan lain, jadi buku-buku pengetahuan lain atau belajar pengetahuan lain, agar wawasannya itu semakin terbuka, semakin luas, sehingga setiap komunikasi yang terjadi antara manajer dengan orang lain akan selalu berjalan dengan baik. Nah, semakin terbuka pikiran seorang manajer dengan pengetahuan lainnya itu, semakin mudah ia menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tips yang selanjutnya adalah tidak menutupi kesalahannya. Jadi seorang manajer itu harus memiliki mental yang kuat, karena dia harus berani menanggung malu dan kesalahan atau dosa pada setiap
kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah pemberi apresiasi. Jadi seorang manajer yang baik itu tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi atau reward kepada bawahannya, terutama yang berprestasi. Apresiasi yang paling simpel itu contohnya dengan memberikan kata-kata pujian. Nah, karena setiap pujian yang diucapkan oleh seorang manajer itu akan menjadi cambuk bagi siapapun untuk lebih semangat dan solid dalam suatu organisasi, baik itu dalam keadaan buruk atau keadaan baik. Nah, tips yang selanjutnya yaitu perlakukan setiap karyawan dengan setara. Maksudnya, seorang manajer itu harus memperlakukan setiap karyawan dengan setara atau dengan adil, dan tidak boleh ada pilih kasih antar karyawan. Jadi misal karyawan A dengan B itu tidak boleh dibanding-bandingkan atau tidak boleh ada pilih kasih dari seorang manajer, sehingga tidak akan menimbulkan suatu konflik atau kecemburuan. Nah, kemudian tips yang terakhir yaitu konsisten. Jadi seorang manajer, sebagai manajer yang baik itu harus konsisten dalam pekerjaannya. Manajer harus mampu mengatur standar untuk mengukur seberapa efektif dan sukses kinerjanya dengan timnya atau dengan karyawan atau bawahan atau dengan serikat pekerja lain secara konsisten. Jadi konsisten itu sangat diperlukan dalam diri seorang manajer. Nah, mungkin cukup itu tips-tips yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan dalam menjadi seorang manajer yang baik di suatu organisasi menurut pandangan Islam. Nah, apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.